jenengan kok bisa kena sakit jantung umur kayak gini. Ya kalau sudah kena jantung saya berarti kan udah terlambat ya kalau kena jantung ya, karena pasti ada bagian jantung yang sudah mati. Kok kerasa nggak enak sekali di dada ya, kok ngos-ngosan dan berdebar ya. Nah itu mungkin adalah tanda-tanda dari serangan jantung. Podcast Kisah Nusantara hari ini sangat luar biasa dan spesial karena akan menghadirkan narasumber yang begitu spesial yang akan memberikan pengetahuan kepada kita semuanya untuk paham mengetahui, tentunya sesuai dengan tema penyakit jantung. Mari kita sapa bersama-sama tamu yang sangat spesial kita hari ini, Dr. Efriko Ciptananda Saifullah, spesialis penyakit dalam dari DKT Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Budi. Gimana dokter, sehat, semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita sangat luar biasa dokter. Kita dapat menghadirkan dokter di ruang podcast Kisah Nusantara ini, di kesibukan dokter yang akan memberikan pengetahuan tentang penyakit jantung. Dokter, kalau sesuai dengan tema kan kita penyakit jantung ya. Dok, sebetulnya apa sih penyakit jantung itu dan penyebabnya, Dok? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya ya untuk saya diundang di sini untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua. Ya, alhamdulillah ya, suasananya cukup baik dengan pagi yang cukup baik ya. Di sini mohon izin saya untuk sedikit berbagi tentang masalah jantung ya. Iya, Dok. Di sini saya adalah Dr. Efriko, spesialis penyakit dalam. Saya dari Rumah Sakit DKT Madiun. Untuk penyakit jantung ya, penyakit jantung itu sebenarnya spesifiknya apa nih penyakit jantung ini? Penyakit jantung sebenarnya ada banyak ya. Iya, betul. Jadi sekali, Dok. Yang mungkin paling sering kita dapatkan atau yang kita khawatirkan itu kan sebenarnya penyakit jantung koroner ya Pak ya. Tapi sebenarnya penyakit jantung itu ada banyak, tergantung dari tempatnya kenanya dari mana jantung itu. Jantung itu kan ada beberapa bagian. Ya. Yang pertama yang paling sering mungkin kita bahas, yang mungkinnya akan kita bahas ke depannya itu masalah penyakit di pembuluh darah yang menuju jantung, atau kita istilahkan koroner ya. Bagian arteri bagian koroner yang terkecil yang menuju ke jantung. Tapi ada juga otot jantung ya. Jantung terdiri dari otot, ada bilik jantung ya, ada juga katup jantung, ada juga sekat jantung. Semuanya masing-masing punya penyakitnya sendiri-sendiri. Contohnya kalau tadi ya untuk koroner, penyakit jantung koroner ya, istilahnya serangan jantung. Nah itu adalah penyakit di koroner jantung. Ada juga yang gangguannya dari otot jantungnya, misalnya otot jantungnya dia membesar ya, membesar secara patologis atau tidak normal, yang akhirnya menuju ke kegagalan dari pompa jantungnya. Akhirnya kita istilahkan dengan gagal jantung gitu. Karena penyebabnya ya bisa jadi karena hipertensi atau karena diabetes ya. Dua itu penyakitnya yang paling berperan, dan juga karena kolesterol yang tinggi. Yang tadi koroner pun juga penyebabnya 3 itu yang terbanyak, karena koroner karena pembuluh darahnya banyak plak-plaknya atau kita istilahkan dengan aterosklerosis, diabetes, hipertensi, dan mungkin gaya hidup yang kurang baik. Terus juga ada juga masalah dari katup jantungnya. Kita istilahkan ada suara getaran yang dibilang murmur atau regurgitasi namanya ya. Nah itu juga bisa menyebabkan gangguan ke depannya. Di luar jantung pun bisa menyebabkan, dari jantung bisa mengakibatkan gangguan di luar jantung seperti stroke atau gangguan pembuluh darah di kaki kayak gitu. Sumbernya utamanya emang dari jantung, biasanya karena gangguan dari katupnya itu. Dan juga ada yang sekat jantungnya. Sekat jantungnya biasanya ada kebocoran dari sekat, biasanya anak-anak yang lahir dengan penyakit jantung bawaan kayak gitu ya. Jadi dari lahir udah waktu nangis biru semua badannya. Nah itu kemungkinan ada gangguan dari sekat jantungnya kayak gitu. Jadi penyakit jantung itu sebenarnya cukup luas ya, tapi yang paling mungkin akan kita bahas nanti ke depannya masalah penyakit jantung koroner. Nah kayak gitu. Selama ini dokter, kalau kita melihat kejadian yang sering itu mungkin dari penanganan dokter sendiri apa?
penyakit yang kalau yang saya tangani ya, karena saya di sini penyakit dalam, paling sering emang karena gangguan di koronernya itu. Jadi penyakit jantung koroner dan juga gagal jantung. Jadi pasien-pasiennya sudah punya riwayat hipertensi yang lama, diabetes yang lama, dan kebanyakan tidak terkontrol. Nah itu akan membawa ke penyakit jantung ke depannya. Termasuk juga gangguan dari ginjal itu juga bisa menyebabkan sakit jantung juga kayak gitu. Tapi paling banyak karena hipertensi ya, terutama ya hipertensi itu banyak banget. Kayak gitu. Diabetes juga itu banyak. Bisa mempengaruhi juga. Dua itu yang sangat berpengaruh dan menjadi faktor risiko utama yang bisa dirubah sebenarnya pada penyakit jantung. Kayak gitu. Bisa dicegah setelahnya. Kayak gitu. Namun kejadian dari beberapa anggota sendiri dokter ya, mohon maaf, kematian yang mungkin diawali dengan diabetes ataupun hipertensi, ada ujung-ujungnya gagal jantung. Nah, seperti itu dok. Itu benar. Permasalahan seperti itu apa sih? Ya, sering seperti itu. Jadi hipertensi ya, contohnya ya hipertensi. Jadi kadang-kadang orang tuh sudah tensinya tinggi tapi nggak berobat gitu kan. Berobat sebentar, 1 minggu obatnya 1 strip habis, sudah nggak diminum lagi kayak gitu. Nah itu tekanan darah yang tinggi itu ibaratnya tekanannya ke dalam suatu ruangan tinggi ya. Dia tuh akan semakin memperberat kerja jantung. Jantung tuh akan semakin berat untuk memompa. Jantung itu kan ada pompanya. 1 kali pompa berapa cairan yang keluar. Nah kalau dia tekanannya tinggi, dia ibarat kayak balon, dia akan semakin besar. Kayak gitu. Itu sudah berlangsung secara kronis berbulan-bulan, lama-lama membesar dan dindingnya lebih nggak kuat. Dia nggak elastis istilahnya ya. Kalau yang kita inginkan kan si jantung kan elastis, dan kekuatan sekali, kuncup sekali dia itu menekan darah, dia mengeluarkan darah itu langsung banyak. Nah ini si jantung ini nggak kuat. Akhirnya dia tuh melar, lama-lama dia gagal untuk mentransfer darah ke seluruh tubuh. Akhirnya darah cenderung kembali lagi ke sebelum jantung. Kakinya bengkak, paru-parunya basah kayak gitu. Itu yang kita sebut dengan gagal jantung. Jantungnya gagal untuk memompa darah sesuai dengan kebutuhan dari tubuh. Kayak gitu. Kalau penjelasan tadi dok, yang sering kita dulu ya, kita berbicara dulu. Dulu ada orang bilang itu angin duduk itu. Itu sebetulnya apakah rangkaian dari fungsi jantung itu sendiri atau seperti apa dok? Ya, kalau angin duduk itu apa ya? Kalau di medisnya istilahnya angina sebenarnya. Nggak tahu kok bisa namanya angin duduk ya. Duduk-duduk ada angin, tahu-tahu jatuh kayak gitu kan. Jadi nggak ada apa-apa, tahu-tahu jatuh. Nah itu istilah untuk serangan jantung ya. Beda lagi serangan jantung itu. Kalau tadi kan sesuatu yang terjadi secara kronis ya. Sama sebenarnya untuk serangan jantung ini adalah suatu sebenarnya awalnya dari penyakit kronis ya. Kronis seperti ada kolesterol yang tinggi udah lama ya. Terus diabetes pun juga, hipertensi itu semakin lama pembuluh darah semakin keras. Dia tuh nggak elastis juga. Akhirnya tekanan darahnya tinggi. Ditambah kolesterol yang dia tuh menempel di dinding-dinding pembuluh darah yang dia akan mempersempit dari ruang gerak darah di manapun ya, utamanya di jantung. Masalahnya di jantung. Nah, ketika aliran darah ke jantung ini, jantung kan juga butuh asupan darah nih. Di jantung itu dia fungsinya untuk memompa darah keluar, memberikan nutrisi ke seluruh tubuh, tapi jantung pun juga dapat aliran darah, gitu kan, untuk menutrisi dirinya dia sendiri, otot-ototnya. Nah, kalau itu ada satu pembuluh darah yang tertutup oleh plak, kita istilahkan plak ya, kumpulan dari kolesterol. Akhirnya aliran darahnya semakin kecil. Nah itu yang akan menyebabkan penyakit jantung. Ditambah lagi kalau plak itu kadang-kadang ada yang lepas ya. Plak itu lepas karena aliran darah yang nggak bagus, dia menyumbat. Semakin lama kan pembuluh darah itu semakin kecil. Nah dia lama-lama menyumbat di arteri atau pembuluh darah yang koroner yang paling kecil. Akhirnya jantungnya nggak dapatkan nutrisi, nyeri sekali rasanya, tahu-tahu jadi serangan jantung itu. Gitu. Itu yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Tadi dokter menyampaikan juga tentang hipertensi dan kolesterol ya. Tapi beberapa kejadian sih pernah membaca berita juga waktu mungkin contoh lari gitu dok. Kadang-kadang kan akhirnya diasumsi kayak penyakit jantung itu, permasalahan seperti itu. Seperti apa dok? Karena kita sendiri yang sering ya, mohon maaf, kita ada sebab tak lari, itu kan harus memang betul-betul kita jaga gitu. Ya memang itu ya. Jadi
Ya kalau terutama untuk anggota kan juga aktivitasnya kan pasti ada lari pagi dan itu pun rutin ya. Itu saya sangat apresiasi sebenarnya untuk para anggota ini karena rutin ya dari pimpinan menginstruksikan bawahannya agar rutin untuk olahraga terutama lari. Ya saya yakin jantungnya memang sudah bagus-bagus nih kalau anggota kayak gini. Itu emang jantung ini ketika lari ya kan lari itu kan berarti darah kan otomatis larinya semakin cepat ya, detak jantungnya juga semakin cepat. Artinya kebutuhan oksigennya terhadap jantung pun juga tinggi. Nah ini kalau orangnya itu mungkin awalnya sudah punya faktor risiko, kadang kita belum tahu faktor risikonya atau orang memang nggak terlalu memahami atau nggak pernah periksa ya. Udah punya darah tinggi, mungkin sudah lama dia biarkan. Ya itu tadi yang saya sampaikan itu, mungkin juga diabetes dia nggak pernah periksa, makanannya tiap hari makanan yang mengandung kolesterol, akhirnya di pembuluh darah itu sebenarnya sudah terjadi suatu istilahnya iskemik ya. Jadi iskemik itu kekurangan oksigen yang menuju jantung. Nah itu akhirnya lama-lama ketika kebutuhan oksigen jantung juga meningkat karena aktivitasnya dia meningkat, aliran darahnya kenceng tapi yang dialirkan itu cuma sedikit karena adanya plak itu, akhirnya memicu kekurangan oksigen dari jantungnya ini. Akhirnya lama-lama dan juga karena tekanan tinggi bisa jadi plaknya tuh lepas kayak gitu, dindingnya tuh lepas yang tadi saya jelaskan tuh akhirnya menuju ke koroner terkecil. Lama-lama akhirnya ketika lari aktivitas pas tinggi langsung serangan awalnya pasti nyeri dada dulu. Jadi pasti dia akan lokalisir nyerinya kayak gini, tahu-tahu karena jantungnya akhirnya ada bagian yang mati ya, langsung orangnya pingsan kayak gitu. Dan itu sudah terlambat sih kalau kayak gitu. Makanya memang perlu kalau memang sudah dirasa ada faktor risiko di tubuhnya, mungkin punya riwayat dari orang tuanya juga ya, kita harus memang periksa kayak gitu. Kita sifatkan istilah sebagai pencegahan. Ini bisa dicegah. Ada beberapa faktor risiko yang bisa dicegah, ada yang memang tidak bisa dicegah. Kita upayakan yang bisa dicegah, kita cegah sebaik-baiknya. Seperti itu. Gitu. Ya. Sangat luar biasa. Dok, tadi dokter menyampaikan juga riwayat dari orang tuanya. Kadang-kadang kan kita tidak mengetahui kan. Hal tersebut seperti apa sih dok? Kok riwayat dari orang tua? Ya, yang pertama memang jantung itu ada genetiknya ya. Jadi penelitian itu memang ada hubungan antara ketika orang tua tuh sakit jantung, anaknya juga faktor resikonya terkena serangan jantung itu ada. Berapa persen itu dok? Genetiknya itu ada kayak gitu, walaupun saya nggak akan sampaikan berapa persennya ya, karena saya sangat khawatir anak akhirnya malah jadi tidak minder menyalahkan orang tua. Itu, tapi faktor risiko itu ada ya, artinya itu emang dibawa. Dan juga faktor risiko lain seperti diabetes dan hipertensi itu jelas, diabetes dan hipertensi itu ada faktor genetiknya kayak gitu. Jadi kalau orang tua sudah jelas punya hipertensi, orang tua punya diabetes, ya anaknya mulai hati-hati sejak usia muda harus dia cegah karena dia membawa gen itu kayak gitu. Kalau dia sudah membawa gen itu ya dia akan kemungkinan kalau dia gaya hidupnya nggak bagus ya dia akan kambuh, itu gen itu akan aktif akhirnya jadi diabetes dan hipertensi kayak gitu. Kalau yang tadi yang jantung, serangan jantung ya sudahlah, kita pokoknya olahraga aja yang bagus, makan yang bagus, semuanya sudah sebenarnya bisa sih kita cegah seperti itu. Bisa hal tersebut bisa dikategorikan penyakit keturunan? Iya, bisa dikategorikan penyakit keturunan memang. Walaupun memang itu tadi sampai kita menyalahkan orang tua. Ada juga yang anak dia karena gaya hidupnya bagus, dia punya gen bawaan hipertensi dan diabetes, dia nggak membawa itu karena gaya hidupnya udah bagus gitu kan. Tapi ada juga kasus yang nggak ada orang tuanya, nggak ada masalah sama sekali. Ternyata anaknya gara-gara dia makannya tinggi kalori, manis-manis, gorengan terus tiap hari ya, kayak gitu kambuh malah kayak gitu. Nah, itu kan beda. Kayak saya nggak akan bilang ini 100% karena penyakit dari orang tua. Masalah gaya hidupnya sendiri, dia bisa cegah itu harusnya. Ya teman-teman, sahabat Karim dimanapun berada, kurangi manis-manis, kurangi gorengan. Dokter, kalau dari penjelasan dokter tadi, kira-kira yang rentan itu di usia berapa dan kategorinya apa sih dok? Ya, jadi
yang rentan ya kalau dari penelitian ya dari literatur itu memang di atas usia 40 tahun kita itu sudah mulai harus melakukan screening istilahnya ya. Jadi semua pasien pun juga kalau datang ke saya tanya usianya berapa, di atas 40 tahun, saya rekam jantung pertama ya. Saya rekam jantung dulu memastikan jantungnya secara iramanya tuh baik. Kayak gitu. Jadi memang secara penelitian, secara eksperimental itu di atas 40 tahun memang harus sudah hati-hati. Bukan hati-hati apa ya, memang terjadi sudah ada perubahan dari yang awalnya sel-selnya dia mudah beregenerasi, akhirnya dia semakin turun ya. Otot-otot yang awalnya mudah untuk dibentuk, dia akan semakin lama. Imunitas tubuh yang awalnya dia tuh strong ya, kuat, dia lama-lama akan yang kuat-kuat ini akan digantikan oleh yang nggak terlalu kuat tapi ingatannya lebih panjang dari imunitas tubuhnya. Artinya memang sudah ada perubahan dari dalam tubuh. Pembuluh darah pun juga dia lebih keras daripada ketika usia muda. Nah itu emang salah satu yang bisa mengakibatkan aktifnya dari gen-gen ini, gen diabetes, dari hipertensi ya gitu, termasuk kolesterol pun juga. Tapi itu topik yang dulu saya pelajari ketika saya kuliah ya. Nyatanya saya pun ketika menjadi dokter penyakit dalam, saya juga nggak sedikit kok dapat pasien-pasien di bawah 40 tahun yang sudah terkena gejala seperti ini. Kayak gitu. Ada juga? Ada. Jadi yang paling muda itu kemarin di rumah sakit DKT itu usia bahkan anak SMA ya. Saya juga heran. SMA gula darahnya udah di atas 250 gitu kan. Aneh, orang tuanya nih kok saya tanya orang tuanya nggak ada diabetes gitu kan. Ternyata saya tanya lagi lifestyle-nya memang Gen Z ya. Ya banyakan hiburan, lihat TikTok ya. Terus kalau belajar temennya itu cemilan manis-manis. Sekarang makanan manis gampang banget kan gitu kan. Kalori semuanya tiap dia gelisah, tiap dia stres, manajemen stresnya dengan makanan yang manis-manis. Udah akhirnya setelah saya tanya ini dia nggak ada faktor risiko. Perempuan ada, harusnya laki-laki yang paling lebih rentan, tinggi, lebih rentan. Ini perempuan gitu loh. Wah ini akhirnya harus saya berikan obat diabetes karena dengan lifestyle pun juga sudah agak susah ya kayak gitu ya. Terus badannya juga agak obesitas ya, memangnya itu juga yang perlu jadi ya. Perhatikan lingkar perut. Kalau lingkar perutnya udah di atas 90 untuk laki-laki, itu sudah memang harus dikecilkan ya itu. Itu juga faktor risiko yang bisa dirubah. Lah itu. Jadi usia sekarang sudah tidak jadi patokan. Tidak bisa jadi catokan kena penyakit jantung, dokter? Bisa, jantung, diabetes, hipertensi. Dua faktor risiko ini ke penyakit jantung ini tidak bisa jadi patokan. Penyakit jantung itu saya juga dapat dari rumah sakit saya itu. Kok ini sudah kena penyakit jantung umur benar jadi umur 35 tahun seumuran saya ini. Jadi Pak kok jenengan kok bisa kena sakit jantung umur kayak gini. Ternyata dia saya merokok ya. Perokok dan makanannya kolesterol. Orang tua tuh nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, tapi karena dua lifestyle itu kena dia kayak gitu. Dan ya kalau sudah kena jantung saya berikan udah terlambat ya kalau kena jantung ya, karena pasti ada bagian jantung yang sudah mati. Kalau udah mati gitu bawaannya ya kadang-kadang mungkin ya kena gagal jantung juga akhirnya. Kayak gitu. Nggak bisa diganti sel-sel jantungnya seperti itu kayak gitu kan. Jadi ada sebaiknya kita sudah memang masuk ke tahap pencegahan kayak gitu ya seusia kita gini. Berarti umur tidak menjadi patokan dong? Jangan menjadi patokan sekarang karena akhirnya orang-orang cenderung meremehkan. Sebelum usia 40 tahun hidupnya. Makanya sebelum umur 40 tahun kebanyakan seharusnya mereka tuh mencegah gitu kan. Jangan sampai masuk 40 tahun dengan kondisi seperti itu gitu kan. Kalau pengen produktif di atas usia 40 tahun ya harus olahraga rutin. Harus makannya harus bagus, istirahatnya harus cukup ya. Seperti itu. Apalagi di era sekarang itu makanan yang ngeri sekali. Ngeri kayak gitu. Jadi saya pasien itu kalau keluarga pasien saya pas visit ke pasien itu keluarganya ngeliatin TikTok, diam gitu, hang gitu kan. Terus ditanyain kadang-kadang ya baru kayak terus dilihat lagi itu kan tidak bagus. Itu akan meningkatkan istilahnya itu geriatric lifestyle ya. Jadi duduk terus tuh nggak bagus. Kayak gitu, itu lifestyle yang kurang bagus. Akhirnya dia kan jadi malas olahraga,
makanannya apa adanya, pokoknya kenyang deh gitu kan, pokoknya kenyang, pokoknya seneng gitu kan. Itu emang harus dirubah itu. Kanan kiri oke, berarti. Bagaimana dok langkah atau tindakan yang harus kita lakukan apabila mendapat serangan jantung dok? Kita tahu ketika kita melihat orang terkena serangan jantung, dua-duanya ya mungkin. Dua-duanya, karena ini kan luar biasa loh, kisah Nusantara menghadirkan dokter itu. Jadi kan session yang ini betul-betul ini butuh dicatat ini teman-teman ini. Ya, jadi saya selalu menekankan yang pertama pencegahan ya. Jangan sampai kita terkena itu dalam jangan sampai kena lah pokoknya. Kalau udah kena itu udah terlambat yang tadi saya sampaikan itu ya. Tapi kalau ternyata kita misalnya ya mengalami beberapa gejala-gejala. Jadi penyakit jantung ini dia pasti ada gejala awalnya. Ya, gejala awalnya ketika terkena serangan. Ya. Ada beberapa ya. Yang pertama pastinya ada nyeri dada paling sering ya. Iya. Nyerinya memang kita bisa lokalisir ada di dada sebelah kiri. Ya, itu khas itu sudah. Bukan dada sebelah kanan, bukan dada sebelah bawah atau sebelah atas, enggak, sudah sebelah kiri. Nah, itu rasanya kayak nyeri seperti tertekan benda berat. Jadi kayak ada benda yang menimpa ke dada kita tuh. Berat banget rasanya kayak gitu ya. Terus atau rasa seperti ditusuk kayak gitu. Nah, itu rasanya dalam di sini. Nah, itu ditambah beberapa itu menjalar ya, nyeri itu menjalar ke tangan kiri sampai ke ujung-ujung jari gini, ditambah menjalar sampai ke rahang atas. Nah, itu adalah salah satu tanda dari serangan jantung kayak gitu. Yang kedua, semakin meningkat ketika kita melakukan aktivitas ya. Jadi misalnya nih kita lari tes 2 sampai 1 kilo kok nyeri ya gitu. Kok kerasa nggak enak sekali di dada ya, kok ngos-ngosan dan berdebar ya. Nah, itu mungkin adalah tanda-tanda dari serangan jantung. Ya. Dan yang ketiga tandanya membaik ketika istirahat. Jadi waktu kita kayak gitu lari misalnya, terus kita istirahat nih, kok membaik dia. Kayak gitu. Kok semakin membaik, kita tarik nafas yang dalam, tarik oksigen yang banyak, terus kok nyeri dadanya semakin berkurang. Nah, itu. Kita harus waspada kalau kayak gitu. Mungkin itu jantung. Kalau sudah kayak gitu ya. Pasti yang pertama kita minggir dulu ya, kalau saya lagi ada kondisi kayak gitu ya, terhadap diri kita sendiri, kita minggir dulu, buka kancing-kancing yang mungkin agak kurang enak di dada, tarik nafas yang dalam, posisikan yang baik, segera call for help, minta tolong sama orang ya, minta tolong untuk segera langsung dibawa ke rumah sakit terdekat kayak gitu, karena ada obat-obatan yang diberikan pertama untuk langsung masuk ke dalam, kena ke jantungnya kayak gitu. Jadi jantung ini sirkulasinya kayak gitu sudah pasti kekurangan oksigen nih, sirkulasi udah nggak bagus nih, harus langsung dikasih obat untuk membuka pembuluh darah itu dan juga mengurangi dan menghancurkan kolesterol yang menyumbat. Itu ada obat-obatan langsung diberikan kayak gitu. Begitu sampai di IGD, makanya harus segera kita call for help, langsung kita pergi ke rumah sakit terdekat karena itu sangat berpengaruh waktu antara ketika kita kena serangan jantung sampai di pintunya IGD ya, sampai kita mendapatkan terapi, itu sangat berpengaruh terhadap prognosis kita ke depannya. Semakin lama semakin nggak bagus juga untuk jantung gitu. Seperti itu. Jadi segera begitu kita merasakan 3 gejala tadi, ketika kita sedang aktivitas, langsung kita cari tempat yang aman ya, buka kancing-kancing yang mungkin agak mengganggu pernafasan kita, tarik nafas yang dalam ya, keluarkan, tenang ya, langsung minta tolong bantuan untuk bisa berangkat ke rumah sakit kayak gitu. Itu untuk diri kita ya. Terus misalnya kita menemukan orang atau sekitar kita ya, memang beberapa kali kita kadang-kadang nggak menduga ya, orang tahu-tahu teman kita kok kolaps itu ya, tahu-tahu ya. Memang sering kejadian sering kita, ya. Saya juga pernah mendengar di Korem ya, waktu lari-lari tahu-tahu sakit jantung gitu ya. Atau pas upacara kemarin 17-an tahu-tahu ada yang jatuh, saya pas nangani juga di DKT itu. Memang sebelumnya memang ya itu ya, pencegahan dan keterampilan dari orang-orang pun juga harus, dari anggota pun juga harusnya memang ada ditingkatkan, ada pelatihan untuk memberikan bantuan hidup dasar. Bantuan jantung secara dasar, basic life support itu harus memang sebenarnya ada. Basic cardiac life support itu ada pelatihannya. Artinya paling enggak kita punya skill gitu kan. Begitu ada teman atau mungkin orang terdekat kita lagi aktivitas lari bareng, tahu-tahu dia kolaps,
kita nggak bingung gitu kan, kita nggak cuma berkerumun saja gitu kan, kadang-kadang kayak gitu kan, berkerumun belum, iya kita aja. ya mungkin kita sendiri kan belum paham secara paham. maksimal, hanya Iya. waduh gini kan seperti Iya, itu saja. akhirnya malah berkerumun ya, oksigennya malah sedikit dong di sekitarnya pasien. Iya. Akhirnya malah nggak bagus, dan malah kadang beberapa cuma ya kalau sekarang kan saya lihat itu kadang cuma ambil gambar kayak gitu. Aduh, itu nggak berguna. Penting ketika kita mendapati kayak gitu, amankan lokasi kejadian dulu ya. Jadi pastikan lokasinya aman. Kalau di tengah jalan ya langsung dibawa minggir dulu ya pasiennya. Terus habis itu sekitarnya pastikan aman dulu. Langsung kita ke pasien yang nggak sadar tadi, kita cek responnya dulu. Pak kayak gitu. Pastikan dia sadar atau tidak kayak gitu. Iya. Kalau dia ternyata sadar, dia kolaps saja karena mungkin dehidrasi, dia pasti akan sadar kayak gitu. Tapi kalau kita respon pak kayak gitu, dia nggak sadar, masih nggak ada respon, cek pulsasinya kayak gitu. Cek pulsasinya paling bagus di mana? Di nadi karotis ya, karotis ini. Di tengah, kita tarik ke samping, kita cek berdetak nggak itu. Kalau dia ada detakan, berarti dia sirkulasinya masih baik kayak gitu. Kalau dia nggak ada detakan, kita cek karotisnya nggak ada ya, kita harus memberikan bantuan jantung, langsung bantuan jantung paru istilahnya, kita pijat jantung. Nah itu ada keterampilannya, teorinya sendiri ya, teorinya. Dan nggak butuh sertifikat, paling nggak kita pernah melihat, kita pernah melakukan dengan ada pelatihan, itu sudah cukup membuat kita terampil ya. Paling nggak itu sudah cukup menyelamatkan jantung itu. Iya. Kayak gitu, daripada sekedar berkerumun dan menunggu ambulans datang, itu sudah mati tuh jantungnya itu lama-lama. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa memberikan bantuan terhadap jantung ini sambil menunggu pertolongan kesehatan. Ya, call for help juga jangan lupa ya. Jadi setelah mengamankan kejadian, respon, kita langsung minta telepon ambulans atau 119 ya. Iya, langsung kita telepon itu langsung. Kayak gitu. Begitu bantuan datang, mungkin ada alat-alat yang lebih canggih, kita bisa pindah nanti. Kayak gitu. Ini untuk ilmu ya, sebagian ilmu. Iya. Ya paling enak kita memang langsung melihat ya gimana cara memberikan bantuan jantung. Praktek lah. Iya. Seperti itu. Ya karena kita sendiri kemungkinan besar dihadapkan hal-hal tersebut. Iya. Kita memang butuh pengetahuan, pengalaman ataupun teori ya untuk mengurangi lah seperti itu. Jadi dua tadi ya, pencegahan. Artinya pencegahan itu nggak hanya kita tahu, tapi kita terapkan ke diri kita sendiri dan lingkungan kita ya. Habis olahraga ya jangan makan manis gitu kan. Habisnya olahraga ya jangan makan gorengan gitu kan. Terus periksa rutin ya, misalnya di sini di rumah sakit DKT ya, periksa kesehatannya di situ ya. Kalau punya faktor resiko atau punya riwayat jantung ya paling enggak dia tahu kondisi jantungnya seperti apa, diperiksakan. Dan memang dan yang kedua ada keterampilan yang memang harus dimiliki oleh masing-masing yang seperti itu. Emang pencegahan lebih dini itu lebih baik ya, artinya rumah sakit sekarang atau puskesmas atau pusat kesehatan itu sekarang paling mengarahnya itu ke pencegahan kalau bisa ya. Saya pun juga kalau bisa nggak ke rumah sakit ya memang nggak usah ke rumah sakit gitu kan. Paling enggak medical check up harus dilakukan, terutama yang tadi dengan faktor usia dan punya penyakit bawaan yang tadi. Kalau bisa memang sudah cek kondisi jantungnya, kondisi darahnya, bahkan semuanya mungkin ya harus dicek. Artinya kalau sehat alhamdulillah gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa bisa kita cegah. Jangan sampai itu terjadi penyakit, itu yang paling nggak bagus. Kayak gitu. Jadi sifatnya sudah kita harus sadar. Gimana ya? Nggak enak ya kalau misalnya kita hidup ya memang kalau kita sudah terlanjur punya sakit ya, punya sakit ke kambuh, punya jantung kan. Saya bilang nggak enak gitu kan. Tapi emang nggak ya kita harus minum obat rutin. Yang banyak ya, aktivitasnya sangat terhambat ya. Itu adalah dampak dari karena kita gagal untuk mencegah. Kalau kita berhasil untuk mencegah, masa tua kita bagus kok kayak gitu kan. Masa tua bahkan di atas 60 tahun kalau saya nge-gym itu masih ada tuh ya orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua ya. Saya memang mendapati sering ya anggota itu bagus-bagus ya emang ya. Secara fisiknya bagus-bagus. Tapi ya itu
lifestyle-nya kadang-kadang kurang terjaga. Makanannya, kopinya banyak banget gitu dari pagi sampai malam. Nah itu. Saya nggak ngomong kopi nggak bagus loh ya, kopi itu bagus. Tapi jangan sering-sering. Kayak gitu ya. Iya dok. Dok, tentunya kan kita semua teman-teman yang saat ini menyaksikan channel YouTube-nya Kore, mendengarkan edukasi pada hari ini, kan tentunya pengen jangan sampailah saya kena jantung, jangan sampailah seperti itu. Nah, ini mungkin dokter ada olahraga seperti apa ataupun makanan apa yang sekiranya dapat mengurangi ataupun bahkan menghilangkan penyakit tersebut gitu dok. Jadi ada memang. Jadi makanan-makanan yang dia itu bisa mencegah sakit jantung ya. Mencegah artinya dia itu bisa mengurangi dampak resiko dari penyakit jantung itu ada. Olahraga pun juga ada. Jadi itu adalah faktor yang bisa kita lakukan sejak dini. Ya, jadi sebaiknya memang kita lakukan. Yang pertama tadi olahraga ya. Iya, olahraga harus rutin memang ya. Kalau bisa rutin, jangan FOMO aja. Jadi ada ini ikut olahraga ini diajak teman baru olahraga, setelah itu udah mager lagi, merasa sudah olahraga kayak gitu kan. Olahraga kalau bisa harus rutin, terutama olahraga kardio ya, olahraga jantung ya. Olahraga jantung itu yang meningkatkan endurance kita. Jalan atau lari-lari kecil, jogging ya, dan juga bersepeda, goes. Dua itu yang paling bagus untuk jantung. Lari kan enggak, tiap pagi saya sering lihat ya anggota itu lari rutin, itu bagus itu. Nggak mahal lagi? Nggak mahal lagi, nggak juga sih mahal juga. Sepatunya aja 2 juta. Ya kan tetap bertahap dong. Tapi bisa sebenarnya. Ya, kan bisa, istilahnya kan tidak butuh ruangan, tidak butuh sarana yang begitu kan gitu. Tergantung ya, tiap olahraga bisa murah bisa mahal ya. Kayak gitu. Jadi lari itu bagus asalkan kita memang larinya rutin ya. Endurance-nya semakin meningkat, terukur ya. Jadi nggak dia terus-terusan cuma jalan aja itu kurang. Kalau bisa mulai meningkatkan secara endurance-nya ya. Jadi mulai lari-lari kecil, waktunya diperpanjang, jarak diperpanjang. Nah kayak gitu. Minimal 30 menit dalam satu hari kalau bisa. Dalam rentang 1 minggu itu 5 kali, 5 hari. Dengan 2 hari istirahat. Boleh misalnya lari 3 hari, istirahat 1 hari, lari lagi 2 hari, istirahat lagi 1 hari boleh. Atau langsung diambil 5 hari nih, tiap hari latihan 30 menit, 2 hari istirahat boleh. Kayak gitu, itu bagus. Minimal 30 menit. Ya, jadi totalnya sekitar 150 menit dalam 1 minggu. Kayak gitu. Diikuti juga dengan olahraga fisik. Ya, fisik pun juga itu juga membantu. Kayak sekarang mungkin sudah banyak kayak gym center sudah banyak ya. Itu bagus, itu buat olahraga itu. Jadi niatnya bukan cuma biar ototnya gede gitu, enggak. Olahraga di situ biar sehat. Intinya kayak gitu. Itu bagus olahraga 2 itu. Beberapa olahraga lain juga bagus. Jadi kayak badminton, ya diselingi misalnya lari, besoknya badminton, ya minggunya terus habis itu besoknya lagi goes, gitu masih boleh dicampur-campur gitu. Kayak gitu, itu bagus. Dan juga memang tidak terlalu memaksakan. Ya misalnya nggak pernah lari, tahu-tahu ikut pendekaran yang kemarin 10 kilo dia nggak bisa. Ego gitu. Itu terlalu memaksakan juga nggak bagus. Apalagi kalau dia belum tahu kondisi jantungnya. Ya kalau ternyata dia punya resiko, nggak pernah cek kondisi jantungnya, kemampuannya seberapa, tahu-tahu ikut kayak gitu ya. Kita sering yang mendapati kayak gitu ya, misalnya di futsal kita lihat ada artis yang kejadian gitu kan. Itu kan karena dia nggak tahu kondisi jantungnya. Kayak gitu, tahu-tahu disuruh olahraga yang kenceng, tadi itu kebutuhan oksigen jantung meningkat, nggak sanggup dicukupi, serangan jantung. Kayak gitu. Ya, jadi harus tahu kondisi jantungnya juga. Kayak gitu ya. Jadi makanan pun juga ada yang harus beberapa yang kita hindari, terutama kolesterol ya, dan juga makanan yang bagus. Contohnya makanan yang bagus itu seperti yang tinggi serat ya, sayur-sayuran. Semua saya nggak pernah menghalangi, sayur semua makan Pak, nggak apa-apa sayur-sayuran. Kayak gitu, nggak usah takut asam urat, nggak ada asam urat kayak gitu di sayur, sedikit gitu. Terus buah-buahan yang berwarna cerah itu juga bagus ya, buah bit, buah alpukat tuh tinggi kolesterol baik, jadi kolesterol pun juga ada yang baik. Kita istilahkan dengan high density lipoprotein, HDL namanya kalau kita cek itu kolesterol baik. Dia kolesterol yang tugasnya bersih-bersih pembuluh darah kayak gitu. Jadi semakin tinggi HDL-nya semakin bagus pembuluh darah itu dibersihkan dari kolesterol yang buruk-buruk kayak gitu.
alpukat, buah-buahan, ya kacang-kacangan pun juga tinggi sebenarnya. Jadi jangan takut asam urat deh. Enggak tinggi kok di kacang-kacangan kayak gitu. Tapi kan kebanyakan Dok, kadang-kadang waktu sakit asam urat, tatkala kacang-kacangan kan Sebenarnya kalau saya sendiri sebagai dokter ya, itu karena dia nggak pernah olahraga, sakit-sakit semua badannya gitu kan, nggak pernah pakai atau mengangkat benda yang terlalu berat, nyalain asam urat itu. Saya cek asam uratnya juga bagus-bagus aja, cuma paling-paling maksimal 7. Iya. Kan sebenarnya masih bagus kayak gitu kan. Gitu. Jadi makanan pun juga ada yang baik, sayur-sayuran, buah-buahan, ya ikan, Iya. ya ikan tuh juga beberapa ada yang tinggi omega 3 ya. Itu tinggi bagus itu buat kolesterol, bisa menurunkan kolesterol juga. Terutama ikan kayak ikan salmon itu, tapi mungkin agak mahal ya kalau iya kalau di sini. ya ikan lah intinya lah kayak gitu, itu bagus kayak gitu ya. Itu tadi kan mohon maaf kalau yang disampaikan tadi kan tentang makanan sayur-sayuran yang berserat, tetapi kan ada hal-hal yang sekiranya kadang-kadang kan mohon maaf saya sendiri aja lah makannya kan kadang-kadang ya soto ini soto itu menurut dokter sendiri seperti apa? Intinya kalau makanan itu saya nggak pernah melarang ya, saya nggak pernah melarang. Semua yang halal ya halal ya, halal haramnya ya jelas ya. Jadi yang halal itu pasti boleh dimakan, semua makanan boleh dimakan asalkan kita tahu batasannya kayak gitu ya. Kolesterol pun juga sebenarnya dibutuhkan kok sama tubuh gitu kan, untuk pembentukan sel, untuk pembentukan hormon, untuk butuh kolesterol. Tapi kalau dia terlalu banyak, itu yang nggak bagus. Semua yang berlebihan tuh pasti nggak bagus kayak gitu ya. Jadi kolesterol kayak gitu bisa kok kita batasin. Misalnya nih kita palingan jeroan tuh kan tinggi ya kolesterolnya, makanya seminggu sekali lah, nggak usah sering-sering gitu. Iya, itu yang saya maksud. Jangan sering-sering gitu, ada takarannya gitu kan. Dalam satu porsi itu kolesterol kan biasanya paling cuma 10-20% gitu kan. Tidak tinggi-tinggi dalam satu kali makan, ya jangan sering-sering makan kayak gitu. Jadi kayak misalnya telur nih, telur bagus putihnya, kuningnya ya batasin, jangan banyak gitu. Setengahnya kasihin anak deh gitu, kasihin yang butuh kolesterol kayak gitu kan juga jadikan olahan kue atau apa. Pokoknya kita tahu batasannya. Soto ya gak apa-apa, soto tuh bagus gitu kan. Kuahnya kan tidak mengandung macam-macam kan, kan, banyak sayurnya juga, kadang-kadang kita nambahin kubis juga bisa ya. Ayamnya pun juga selama bukan ayam yang banyak jeroannya ya bagus, dada ayam malah bagus, proteinnya bagus kayak gitu. Jadi saya nggak pernah mengharamkan atau batasi atau nggak makan ini, nggak, batasi aja. Jangan banyak-banyak. Nasi ya misalnya masalah diabetes ya, nasi boleh, nggak apa-apa, tapi ada batasannya. Kalau diabetes ya dia 1/4 piring aja, jangan banyak-banyak. Atau nasinya diganti dengan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks kayak nasi merah, ubi, ya itu lebih mengenyangkan di perut, lebih lama untuk tidak lapar. Akhirnya gula darah bisa turun, kayak gitu. Jadi cukup tahu batasannya, kita bisa mawas diri, kita bisa tahu, oh ini makananku kebanyakan nih hari ini nih. Udah makan telur 3 butir nih gitu kan, kuningnya ikut kemakan juga nih, terus habis itu makan jeroan-jeroan gitu, udah diajak kayak gitu, besoknya ya harus puasa itu. Seperti itu atau dibakar nih pakai olahraga, itu bisa. Harus tahu, harus bisa membaca kebutuhan tubuhnya. Kayak gitu. Luar biasa teman-teman. Apa yang disampaikan dokter tadi, olahraga secukupnya, makan secukupnya, sehingga kita bisa mengurangi ataupun menghindari penyakit jantung. Luar biasa dokter, tema hari ini penyakit jantung, kita memberikan wawasan kepada kita semuanya, baik yang ada dimanapun berada, yang menyaksikan di channel YouTube Korem 081 di Road saja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita sudah mengenal penyakit jantung, penyebabnya, tindakannya, bagaimana kita mengurangi hal tersebut, mencegah sedini mungkin. Dok, terakhir sebelum kita akhiri, tentunya sebetulnya kita pengen panjang, tapi kan ya sebelum kita akhiri, mungkin tip-tip untuk menghindari penyakit jantung sendiri itu apa? Jadi tipsnya adalah kita mulai cegah sedini mungkin. Misalnya kita sudah baru menyadari ini sejak usia, misalnya sudah usia 40 tahun, oh saya dengar podcast ini nih, saya membaca ini,
oh ternyata jantung itu bisa dicegah, segera kita lakukan pencegahan. Ya, kayak gitu ya. Jadi pencegahannya yang seperti saya sampaikan tadi, olahraganya harus rutin, ya, rutin. Terus habis itu istirahat pun juga harus cukup, ya. Kelola stres, makanan juga harus yang baik kalau bisa, ya. Kayak gitu. 3 itu sudah bisa mencegah kita untuk terjadi penyakit jantung. Asalkan kita emang harus istiqomah, ya cuma sebentar-sebentar aja. Olahraganya rutin, makan yang baik, kita tata benar-benar makanan kita enak kok, hidup kita enak kok. Saya kemarin sebelum saya praktek ya, saya lari dulu nih 5 kilo nih, sekitar 30-40 menit. Praktek tuh nggak ngantuk sama sekali loh, sampai siang sampai sore, bahkan tubuh tuh kerasa fit dan bawaannya tuh pengen makanan yang sehat rasanya. Kalau sudah memulai olahraga yang baik, tidurnya pun lebih enak gitu, lebih enak daripada kita tuh pagi-pagi udah malas-malasan, ya makannya pun sembarangan, itu badan udah sakit-sakit semua, dibawa kerja gerak dikit udah sakit-sakit, ya ngantuk kadang-kadang, terus tidurnya kadang-kadang nggak nyaman karena badannya pegel-pegel, nggak enak. Kayak gitu. Memang ya rasanya enak ya, kayak gitu di mulut rasanya enak, tapi dampaknya ke tubuh kita nggak enak. Kayak gitu. Jadi olahraga, coba deh mulai olahraga dari dini, olahraga yang rutin, lari atau jalan, bersepeda, apapun olahraga yang bisa dilakukan secara rutin, lakukan itu. Kayak gitu. Mulai makanan yang sehat, mulai kita pilih makanan yang sehat dari dini. Ya, tidak boleh berlebihan terhadap suatu makanan yang kurang bagus. Istirahatnya juga cukup. Udah, itu bisa, insya Allah akan jadi tubuh kita lebih sehat. Amin. Gitu. Amin. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak dokter, pengetahuan, ilmu yang sudah disampaikan dari dokter tentang memahami penyakit jantung, dan semoga apa yang disampaikan dokter ini menjadi amal kebaikan dokter dan keluarga, dan semoga nantinya podcast Kisah Nusantara akan menghadirkan dokter lagi dengan session-session yang lain. Satu lagi. Jadi kalau seandainya memang sudah punya penyakit jantung, misalnya sudah punya faktor resiko, jangan lupa periksain, jangan takut ke rumah sakit, ya cek misalnya ke dokter penyakit dalam, dokter jantung, paling enggak mengetahui kondisi jantungnya dulu. Itu kemampuan tubuhnya itu seberapa. Itu yang perlu kita garis bawahi, cek dan recheck sedini mungkin. Benar sekali. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Baik teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga kita semuanya terhindar dari penyakit jantung dengan pola hidup sehat. Saya Sersan 2 Budiono Prasetyo, mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.